Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Perkenalkan, nama saya Winnie Francisca. Saya adalah mahasiswa PPG Program Studi Kuliner tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan yang bertempat di SMK Handayani Banjaran Bandung, dengan mengambil materi pengolahan penyajian makanan di kelas 12 dengan KD 3.22, yaitu makanan dengan kesempatan khusus. Mohon masukan dan saran agar proses pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Walaupun di luar cuacanya tidak bersahabat, semoga tidak mengurangi belajar kalian hari ini ya. Baik, sebelum ke pembelajaran, kita tes kekompakan terlebih dahulu ya. Jika ibu bilang halo, maka kalian bilang hai. Sebaliknya, jika ibu bilang hai, maka kalian bilang halo. Siap? Siap. Baik, hai. Halo. Hai, hai, halo. Halo, halo, hai, halo. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sebelum ke materi baru, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan kepada ketua kelas untuk pimpin doanya terlebih dahulu. Silahkan, Nak. Siap. Belum aja kita berdoa mulai. Sudah selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Baik, Arini ada? Oke, kemudian Syifa ada? Ya. Kemudian Claudia ada? Baik, Cita ada? Salu ada? Indri? Noni? Anissa? Ayu? Laila? Laura? Tidak ada? Sally? Baik, Sabrina? Sani? Astafi? Tio? Baik, sudah ya semuanya hadir. Ibu ingin coba mengetes terlebih dahulu ya. Apakah masih ingat tidak? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, apa Nak? Pengolahan penyajian bahan ikan dan seafood. Ya, minggu lalu kita belajar tentang pengolahan makanan Indonesia, pengolahan makanan ikan dan seafood. Ketika kita belajar tentang itu, kita belajar tentang cara memilih ikan dan seafood, kemudian potongan-potongan ikan, dan cara pengolahannya. Baik, ada yang masih ingat tidak? Bagaimana cara memilih ikan dan seafood itu yang baik? Bagaimana? Silakan, ya. Warna kulitnya terang dan cerah. Ya. Daging ikannya bila ditekan terasa keras. Oke. Juga mata yang jernih, menonjol dan empuk. Baik, apalagi selain yang sudah disebutkan oleh Olia, ya? Sisik ikan segar masih melekat dan mengkilat. Sisik masih utuh, tidak banyak yang lepas.
dimsum berwarna merah. Selain bagaimana cara memilihkan yang baik, berkualitas baik, kita pun belajar tentang potongan-potongan ikan. Ada yang masih ingat tidak? Kita sudah belajar tentang apa saja potongan-potongannya? Ya. Ada gelas, ada layer, ada supreme, ada keroncong, sama golden, sama golden. Oke, betul ya. Semoga apa yang kita sudah bahas itu kalian jangan melupakannya ya, tetap diingat. Kemudian modul ajarnya tetap dibaca. Baik, ada yang masih hari ini kita tahu mau belajar tentang apa? Ada yang sudah baca modul ajar yang sudah Ibu kirimkan, ada yang sudah tahu, ada yang sudah baca-baca? Hari ini kita belajar tentang apa? Ya, betul. Hari ini kita akan belajar tentang hidangan kesempatan khusus. Baik, kita hari ini akan belajar tentang pengolahan dan penyajian makanan mendeskripsikan hidangan untuk kesempatan khusus. Baik, kompetensi dasarnya yaitu mengevaluasi hidangan kesempatan khusus untuk acara adat istiadat. Kemudian indikator pembelajarannya mendeskripsikan pengertian hidangan, mendeskripsikan pengertian bahan makanan kesempatan khusus, mengklasifikasikan jenis hidangan kesempatan khusus, sedang menganalisis prosedur pengolahan dan salah satu menu yang tepat untuk kesempatan khusus. Tujuan pembelajarannya, setelah melakukan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan pengertian hidangan kesempatan khusus, jenis-jenis kesempatan khusus, klasifikasi hidangan kesempatan khusus, serta merencanakan menu kesempatan khusus. Selain itu, peserta didik juga dapat menjelaskan aneka hidangan kesempatan khusus. Nah, itu adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum ke pembelajaran, seperti biasa, kita akan membagi kelompok diskusi menjadi 5 kelompok, kemudian mengerjakan LKPD, setelah itu kita ke presentasi LKPD dan penilaian. Untuk membuat kelompoknya, seperti biasa, kita menggunakan word wall terlebih dahulu ya. Baik, kita pilih ini ketua kelompoknya, namun kita tentukan ketua kelompok 1 siapa, kedua siapa, ketiga siapa. Kita lihat terlebih dahulu ya. Baik, untuk ketua kelompok yang pertama adalah Sani. Kemudian kita lanjut. Baik, yang kedua adalah ketua kelompoknya adalah Debbie. Oke, yang ketiga adalah Naura. Oke, yang keempat Kanes dan yang kelima adalah Wahyu. Silakan duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Ketua kelompoknya silakan. Sudah? Oke, sudah sesuai dengan kelompoknya? Baik, kalau sudah sesuai dengan kelompoknya, Ibu lanjut ke materi ya, Nak ya. Baik, kita langsung saja ke materi. Ada yang tahu tidak atau ada yang sudah baca-baca tentang apa pengertian hidangan khusus, kesempatan khusus? Ada yang tahu? Ya, silakan, Nak. Hidangannya disajikan pada acara-acara khusus jamuan atau pertemuan tertentu. Oke, kita lihat ya. Ya, jadi hidangan kesempatan khusus adalah hidangan yang disajikan pada acara-acara khusus. Betul sekali ya. Kemudian ada jenis-jenis kesempatan khusus. Yang pertama ada acara khusus dan yang kedua ada hari-hari khusus. Yang termasuk kepada acara khusus itu yaitu ada adat istiadat, kemudian acara pesta perkawinan, seminar, festival. Sedangkan hari-hari khusus itu ada tahun baru, lebaran, kemudian Natal, Paskah, kemerdekaan, hari kemerdekaan. Bisa membedakan antara acara khusus dan hari khusus? Ya, bisa membedakan ya. Lanjut. Klasifikasi hidangan kesempatan khusus itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah untuk kesempatan keagamaan, yang kedua yaitu untuk kesempatan pernikahan, dan yang terakhir yaitu untuk adat istiadat. Kali ini Ibu akan bahas yang pertama terlebih dahulu. Ibu akan bahas tentang hidangan kesempatan khusus untuk acara keagamaan. Nah, Ibu ambil pengertian dari hidangan khusus keagamaan, yaitu hidangan kesempatan khusus untuk acara keagamaan, hidangan yang disajikan secara khusus, untuk memperingati acara keagamaan. Ibu ambil contoh di sini adalah
untuk hidangan khusus keagamaan Hari Raya Nyepi. Biasa menu yang biasanya suka ada di Hari Raya Nyepi itu yang pertama ada nasi tepeng, kemudian entil, pulung nyepi, ayam betutul, lawar, cerorot, dan jaja apem. Ini adalah hidangan-hidangan yang biasa ada di ketika hari Nyepi. Ini nasi tepeng. Nah, nasi tepeng ini, makanan ini berisi sayuran seperti kacang panjang, kacang merah, nangka muda, terong, dan daun kelor, serta tambahan kelapa parut di atasnya. Bentuknya seperti itu, biasanya disajikan menggunakan alas daun. Kemudian ada entil. Ini adalah entil. Entil makanan ini sejenis ketupat yang dibuat dari beras, kemudian dibungkus daun lalu diikat dengan bambu. Proses perebusan yang semakin lama membuat rasanya akan semakin nikmat dan dapat bertahan lama. Kalau di kita mungkin seperti lepet-lepet ya, lepet gitu. Nah, kemudian pulung nyepi ini adalah bahannya terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan tepung kanji lalu dikukus, diuleni, dibentuk, kemudian direbus hingga matang dan disajikan dengan parutan kelapa muda di atasnya. Di sini juga mungkin ada numpit, namun beda namanya saja ya. Kemudian ayam betutul. Nah, ayam betutul diolah dengan cara dipanggang dalam api sekam. Ayam betutul ini merupakan masakan kebanggaan dan khas masyarakat Bali. Ada di sini lawar juga. Nah, lawar ini adalah terdiri dari campuran sayuran dan daging cincang yang diberi bumbu khas Bali. Penamaan lawar sendiri tergantung dari jenis bahan yang digunakan. Jika menggunakan sayuran, maka sayuran nangka, maka namanya menjadi lawar nangka. Ada cerorot. Nah, cerorot ini memiliki bentuk yang memanjang seperti kerucut, rasanya manis. Ini adalah bentuk dari cerorot. Ada jaja apem. Jaja apem ini dibuat dari tepung beras yang difermentasi dengan kemudian dicetak pada daun pisang yang dibuat kerucut lalu dikukus hingga matang. Nah, itu semua adalah hidangan yang biasa ada ketika Hari Raya Nyepi. Selain Hari Raya Nyepi, ada juga Hari Raya Idul Fitri. Di sini ada berbagai contoh hidangannya, ada ketupat, ada opor, kemudian ada lodeh ya, ada lodeh. Nah, di sini agama Islam hidangan yang disajikan ketika Idul Fitri salah satunya adalah ketupat. Ini adalah asal mula dari kenapa ada ketupat. Silakan Ibu minta tolong dibacakan oleh yang laki-laki. Silakan. Menurut Slamet Mulyono, dalam Kamus Pepak Bahasa Jawa, kata ketupat berasal dari kupat. Parafrase kupat adalah ngaku lempat, mengaku bersalah. Janur atau daun kelapa yang membungkus ketupat merupakan kependekan dari kata jatining nur, yang bisa diartikan hati nurani. Secara filosofis, beras yang dimasukkan dalam anyaman ketupat menggambarkan nafsu duniawi. Dengan demikian, bentuk ketupat melambangkan nafsu duniawi yang dibungkus dengan hati nurani. Nah, itu adalah asal mula dari ketupat. Terima kasih, Nah. Nah, selain hari Idul Fitri ada juga hidangan Natal. Biasanya yang ada ketika hari Natal itu adalah ikan bumbu kuning, kemudian kue lampu-lampu, dan nasi jaha. Nah, ini hidangan Imlek. Hidangan Imlek ini biasanya yang khusus ketika Imlek itu adalah namanya dodol Cina atau kue keranjang ya. Nah, di kue keranjang ini ada juga kue keranjang atau nian gao. Kata nian berarti tahun, sementara gao berarti kue, dan juga terdengar seperti tinggi. Inilah mengapa kue keranjang biasanya disajikan dengan cara disusun tinggi atau bertingkat, dan semakin mengecil di bagian atasnya. Merupakan perlambang makanan peningkatan rezeki atau kemakmuran. Jadi setiap Imlek itu, si kue keranjang atau dodol Cina itu harus selalu ada. Dibentuknya semakin ke atas, semakin kecil. Oke, kita lanjut.
Hidangan, oke, sampai sini ada yang tanyakan terlebih dahulu? Paham yang sudah Ibu jelaskan? Oke, kalau sudah paham, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu ya. Oke, Ibu ingin bertanya sama, silahkan sama ini ya. Apa kalau misalkan 17 Agustus, Imlek, kemudian Hari Besar Islam, itu termasuk ke hidangan khusus atau hari khusus? Hari khusus. Termasuk ke acara khusus, Bu. Itu semua termasuk hari khusus, bukan acara atau acara khusus. Apa acara khusus atau hari khusus? Ya, itu termasuk hari khusus. Kalau yang termasuk acara khusus apa saja? Acara khusus apa saja? Pernikahan, kemudian keagamaan, hari khusus atau acara khusus? Hari khusus. Kalau keagamaan itu hari khusus. Kalau pernikahan, seminar itu termasuk ke upacara khusus. Bisa membedakan ya? Baik, kita lanjut. Hidangan kesempatan khusus untuk adat istiadat. Daging kerbau dalam upacara adat orang Batak dan Toraja, kerbau adalah binatang berharga dan menjadi salah satu penanda status sosial masyarakat setempat. Selain menjadi binatang aduan, juga menjadi menu hidangan wajib dalam berbagai upacara dan ritual adat seperti upacara adat Manulangi atau Tatua. Selain itu menjadi menu wajib dalam upacara kematian atau pernikahan. Jadi kalau di Toraja itu, kalau orang meninggal belum bisa menyembelih kerbau, jasadnya itu belum bisa dimakamkan. Jadi kalau misalkan keluarganya sudah bisa menyembelih kerbau, maka boleh dimakamkan. Tapi kalau misalkan belum bisa menyembelih kerbau, maka jasadnya itu diawetkan terlebih dahulu sampai si keluarganya tuh bisa menyembelih kerbau. Seperti itu ya. Nah, di sini ada proses pembuatan nasi jaha. Silakan dilihat ya. Nah, ini daunnya dimasukkan ke dalam bambu. Kemudian beras yang sudah dicuci bersih dicampur dengan bumbu-bumbu. Menghaluskan bumbu, dicuci bersih terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah itu dibakar. Nah, itu adalah proses pembuatan nasi jaha. Nah, biasanya hidangan itu dimasak ketika upacara peniti, yaitu ritual sebagai ungkapan rasa syukur atas panen, serta kehidupan yang telah dilalui selama 1 tahun terakhir, dan juga permohonan perlindungan dan keharmonisan untuk kehidupan yang akan datang. Biasanya dibuat seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Adat istiadat? Ya, Sofa? Izin bertanya Ibu, tadi ketika membahas tentang hidangan kesempatan khusus untuk adat istiadat, ada upacara adat Manulangi Natuatua, itu artinya apa ya? Upacara Manua Tatuatua itu adalah upacara di mana anak memberi makan kepada orang tua. Jadi kalau misalkan anaknya itu sudah beranjak dewasa dan anaknya udah beranjak dewasa, sudah nikah, mempunyai, sedangkan kan orang tua kita udah mempunyai cucu. Nah, kita wajib untuk memberi makan kepada orang tua. Waktu kecil kita dikasih makan sama orang tua, setelah besar kita yang beri makan kepada orang tua. Seperti itu. Sudah paham? Baik, kalau sudah paham kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Oke, sekarang kita bahas akan hidangan kesempatan khusus perkawinan. Hidangan yang biasanya ada pada suatu acara khusus, baik dari segi menu, tempat pelaksanaan, dan cara penyajiannya. Nah, Ibu ambil dari sini adalah hidangan perkawinan dari Bali ya. Ada sate lilit, ayam betutur, lawar, kue apem, kue kental, bantal, dan
kekupa. Ini semua adalah hidangan-hidangan yang biasa disajikan ketika perkawinan. Nah, selain hidangannya, ada pun adat yang biasa dilakukan. Yang pertama adalah menentukan hari baik, kemudian upacara ngekep, penjemputan calon mempelai perempuan, upacara mungkah laweng, dan upacara naseh gehagung. Ini adalah upacara-upacara adat yang biasa ada di Bali ya. Nah, selain selain di Bali, Ibu pun ada salah satu contoh hidangan perkawinan Jawa. Salah satunya biasa yang selalu ada adalah tetel jadah, sop manten, bacem, dan empal gentong. Ini semuanya ada hidangan-hidangan yang biasa ada di Jawa. Adat pernikahan adat Jawa biasanya ada seserahan, siraman, midodaremi, kembar mayang, temu manten, dan punca. Kalian tahu ya? Oke, di sini hidangan Betawi. Di hidangan Betawi ini ada nasi jotan, ada sayur besan, kue bacot, dan roti buaya. Beberapa hidangan pada menu kesempatan khusus itu yang selalu ada adalah jenang, madu mongso, kelicuk, rengginang, orem-orem, roti buaya, nasi jotan. Nah, jenang. Biasanya jenang itu ada di pernikahan masyarakat Jawa ya. Jenang dijadikan simbol syukur pada pencipta bagi pemilik hajatan. Nih, roti buaya. Biasanya ketika di pernikahan di Betawi harus selalu ada karena melambangkan dipercaya sebagai kesetiaan dalam sebuah perkawinan. Jadi setiap ada orang yang menikah di Betawi harus selalu ada roti buaya. Nah, ini kelicuk di Sumatera Selatan. Kalau hidangan wajib kelicuk ini wajib di acara pernikahan suku Rejang ya, melambangkan supaya cepat mendapat keturunan. Nah, ini madu bongso, makanan ringan yang terbuat dari ketan hitam, mempunyai rasa asam bercampur manis karena ketan hitam sebelumnya diolah menjadi tape terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah rengginang. Mungkin kalian tidak asing ya dengan rengginang. Rengginang ini terbuat dari apa? Beras ketan. Biasanya ada ketika baik pernikahan maupun hajatan yang sunatan ya. Nah, biasanya ditempatkan di toples agar tidak melempem. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Cukup? Baik, kalau cukup, seperti biasa, Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Maaf, nak. Bukan itu. Baik, silakan kerjakan. Ibu beri waktu. Jika sudah selesai, maka kalian boleh mempresentasikannya satu orang ke depan. Sudah? Oke, sudah selesai semuanya? Baik, kalau sudah selesai, mau Ibu tunjuk atau mau sesuai dengan kelompok 1, 2, 3, 4, 5? Sesuai kelompok? Oke, baik. Kalau sesuai kelompok, tadi kelompok 1 siapa? Sani, silakan nak.
Berarti sesuai kelompok saja ya dibacainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang LKPD. Yang ke-1 ada apa yang dimaksud dengan hidangan kesempatan khusus. Hidangan kesempatan khusus hidangannya disajikan pada acara-acara khusus jamuan atau pertemuan tertentu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan atau cukup? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Cukup sekian dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan jawaban LKPD ini dulu, materi pengolahan pekerjaan makanan. Silakan. Jenis kesempatan khusus dibagi menjadi 2, yaitu acara khusus seperti adat istiadat, acara pesta perkawinan, seminar, lokakarya, rapat, dan festival makanan. Yang kedua ada hari-hari khusus seperti tahun baru, lebaran, Natal, Paskah, dan kemerdekaan. Baik, ada yang tanyakan? Tidak. Cukup? Baik, kalau cukup silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 3. Di sini kami akan menjawab LKPD individu mengenai pengolahan dan penyajian makanan. Untuk pertanyaannya adalah tuliskan 3 menu hidangan khusus untuk acara keagamaan. Jawabannya yaitu ada Idul Fitri, ketupat atau ketupat merupakan makanan pengganti nasi yang berasal dari beras, dimasak sampai matang di dalam janur yang sudah dianyam, sehingga memiliki bentuk lebih padat. Ketupat dibuat dengan cara beras dicuci, direndam selama 2 jam, ditiriskan, kemudian diisi ke dalam janur sebanyak 3/4 wadah, kemudian direbus. Yang kedua ada hidangan Natal khas Ambon, yaitu nasi kusut putih. Meskipun bernama nasi, tapi makanan ini terbuat dari ketan yang terbungkus dalam pisang dengan topping parutan kelapa dan gula merah. Kue popor cheese. Kue ini biasa disantap dengan sarapan sebagai sarapan saat Natal. Salah satu makanan yang wajib ada karena dianggap sebagai simbol kebahagiaan. Masyarakat yang yang berarti dipanjang. Baik, ada yang tanyakan? Cukup? Baik, tepuk tangan untuk kelompok. Oke, silakan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan LKPD nomor 4. Hidangannya adalah yang biasa ada di rumah hari khusus Ibu. Itu merupakan makanan tradisional masyarakat desa Wahaya Gede yang dibuat khusus pada hari raya. Makanan ini sejenis ketupat yang dibuat dari beras, kemudian dibungkus daun lalu diikat dengan bambu. Proses perebusan yang semakin lama membuat rasanya akan semakin nikmat dan dapat tertahan lama. Pada zaman dahulu untuk menjadi menu utama hari raya Nyepi, karena pada hari raya Nyepi tidak diperbolehkan menggunakan. Baik, ada yang tanyakan? Tidak. Cukup. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangannya. Baik, silakan untuk kelompok 5.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan pertanyaan nomor 5. Sebutkan beberapa jenis hidangan khusus pernikahan adat Bali. Sate lilit, ayam betul, lawar, kue apem, kue bandang, dan kue kumbang. Oke, ada lagi selain itu hidangan yang biasa pernikahan Bali dan ada lagi? Sudah? Ada yang tanyakan? Oke, jika tidak ada silakan tuliskan untuk kelompok 5. Baik, setelah kalian mengerjakan PPD, seperti biasa kalian, Ibu ingin mengetahui apakah materi hari ini kalian betul-betul pahami atau tidak. Ibu sudah share link untuk mengerjakan soal di grup kalian ya. Soalnya boleh kalian linknya boleh kalian lihat di grup. Untuk mengerjakan soalnya silakan. Nanti hasilnya langsung include ke email Ibu ya. Oke. Ada yang tanyakan sampai sini? Sudah paham? Baik, kalau sudah paham, seperti biasa, mohon perhatiannya ya. Seperti biasa, Ibu ingin mengetahui apakah kalian belajar sama Ibu itu menyenangkan atau tidak, materinya dapat dipahami atau tidak. Kalian boleh mengisi lembar survei Ibu ya, untuk Ibu ya, silakan. Sudah semuanya? Baik, kalau sudah ada yang ingin menyimpulkan materi hari ini, silakan. Oke, silakan Sofa. Yang dapat kami simpulkan yaitu klasifikasi makanan khusus yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu untuk keagamaan, adat istiadat, dan untuk pernikahan. Ada beberapa hidangan menu kesempatan khusus seperti jenang, orem-orem, roti buaya, kericuk, dan rengginang. Ada jenis-jenis kesempatan khusus dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada acara khusus, yang kedua ada hari-hari khusus. Acara-acara khusus seperti adat istiadat, acara pesta perkawinan, seminar, dan lain-lain. Dan untuk hari-hari khusus seperti tahun baru, lebaran, dan Natal. Kesimpulan hari ini, pembelajaran hari ini adalah yang barusan Sofa sampaikan. Untuk minggu depan kita akan praktek tentang makanan khusus. Seperti biasa, kalian mengerjakan job sheet-nya terlebih dahulu ya untuk materi minggu depan. Silakan untuk materi ini cukup sekian. Ibu mohon untuk ketua kelas untuk menutup dengan baca doa. Silakan Nak. Siap. Sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.